يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم مصطفى بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض بالرجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami' Aduya Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka mengembalikan majlis taklim setelah ditawakufkan sementara datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai pemula majlis salim setelah tawakufkan, kita akan membuka kitab Mukhtaral Hadis dalam masalah ad-darsu pelajaran keberapa? Sita Tasnya sita.
tis'ah wa sabi khamsa. Adartu tasyi wal khamsun fil musyawarah. Itu. Ya. Sadis, sabi'. Oh, beda. Tasyi wal khamsun tahrimuz zulm. Oh, iya. Nasir. Beda. Oh, ini. Iya. Di sini ada Darsul Hadi Wasitun. Iya. Hah? Walau ta'lam. Baiklah, mengulas sejenak ad-darsul hadi wasitun fi tahrimi zulmi wa fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Qala Allah ta'ala ma lizalimina min hamim wala safi'in yuta' wa qala ta'ala wa ma lizalimina min wali wala nasir. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah wa taqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala ay yasabaku dima'ahum ayastahallu maharimahum. Sampai situ. Al-mu'minun wal mu'minuna wal mu'minat. Baiklah, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang masalah pelajaran yang ke-61 di dalam diharamkannya berbuat zalim, dalam memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Beberapa firman Allah yang telah kita simak baca, insyaallah di pagi hari menjelang siang kita akan lanjutkan kajian ini dalam firman Allah wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian yang saudara dengan sebagian yang lain adalah sebagai penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma. Takutlah kalian kepada perbuatan yang zalim. Baina zulma, karena sesungguhnya kezaliman, zulumatu yaumal qiyamah, yang akan membuat gelap gulita nanti pada hari kiamat. Wa taqusuh fa inna suha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jagalah diri kalian dengan berbuat suh alias bakhil. Fa inna suha, maka sesungguhnya kebakhilan, pelit, koret bin kedekuk atau buntut kasiran. Iya, itu dalam bahasa kita kan gitu. Fa inna suha, karena sesungguhnya pelit, ahlaka man kana qablakum, yang membuat kehancuran orang-orang sebelum kamu, kata Nabi. Wa hamalahum ala aysafaku dima'ahum, bahkan dengan pelit, koret bin kedekuk tersebut akan membawa kepada terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Bahkan pas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastahallu maharimahum, mereka akan menghalalkan segala cara. Artinya menghalalkan barang yang haram. Kalau bahasa sekarang, menghalalkan segala cara.
Ini hadirin, sebelum lanjut membaca hadis berikutnya, Al-Fakir ingin menjelaskan sejenak bagaimana firman Allah tadi, yang seyogyanya orang beriman yang satu dengan yang lain, baik laki maupun perempuan, seyogyanya saling tolong menolong. Dalam hal apa? Apapun bentuknya. Apalagi kita masyarakat yang hidrogen, berbagai macam latar belakang baik agama, pendidikan, ekonomi atau sosial dan sebagainya. Ini Allah perintahkan, mengingatkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Tapi apa yang terjadi dengan masyarakat? Terkadang kalau bahasa Betawi cuek aja ya. Nafsi-nafsi, enggak peduli yang satu dengan yang lain, padahal yang lain sedang membutuhkan sesuatu. Bagi mereka yang memiliki sesuatu malah enggak peduli terhadap yang lain. Itu seyogyanya tidak seperti itu. Apapun yang, apalagi jangankan mereka meminta tolong, tidak meminta tolong pun kita tahu dalam kehidupan mereka kayak apa. Karena bagaimanapun orang-orang yang afik di dalam urusan dunia, walaupun susah kayak apapun gak akan minta. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah kalau minta sesama manusia. Dia hanya minta kepada Allah yang Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta. Jadi kita harus tahu diri, manakala istilahnya saudara kita membutuhkan apapun bentuknya, maka disitulah kita harus siap untuk membela dan menolong mereka, sehingga mereka terayomi dan merasa pikiran tenang dengan sebab pertolongan saudaranya yang satu dengan yang lain. Sebab manusia, sabda Nabi kita Muhammad SAW, persis bagaikan satu tubuh. Manakala yang sakit yang satu, maka seluruh anggota tubuh ikut. Contoh, kita sakit gigi, padahal gigi yang sakit, tapi semua badan meriang. Makan pun gak enak, terdengar suara orang keras aja kita marah, padahal yang sakit cuma apa? Gigi. Anehnya lagi gak pernah yang nengok tuh sakit gigi. Kalau sakit lain kan orang nengok, tapi sakit gigi, padahal orang yang meriang, merintih segala macam kesakitan, jojong aja yang lain. Boro-boro ngasih solusi, ya cari obat gimana caranya sebagai ikhtiar supaya giginya jangan sakit. Ini cuek aja. Ya ini contoh. Ya di sini sih kagak, ini orang sana begitu. Masa bodoh. Ini jangan. Kalau kita memang beriman, terpanggil untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka yang satu dengan yang lain saling menolong. Ini satu. Jadi kembali ibarat Rasulullah tadi sabdakan, manusia bagaikan satu tubuh. Manakala kaki yang sakit, badan ikut merasakan sakit. Telinga yang sakit, sekujur badan pun ikut sakit. Itu yang dimaksud dengan firman Allah yang pertama tadi. Yang kedua, seyogianya kita sebagai kaum mukminin dan mukminat, dimanapun kita berada, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, untuk saling mengingatkan, memerintahkan mereka untuk berbuat baik, mencegah dalam hal kemungkaran. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang terlena dengan kehidupan dunia, dibius dengan berbagai macam kemajuan teknologi, sehingga kebaikan tidak tampak lagi. Yang ada malah justru yang ada. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita upayakan, bagaimana supaya menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena sekarang ini terkadang yang ma'ruf, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap apa, dunia enggak terbalik. Ya, padahal tujuan Allah jadikan kita adalah ya'muruna bil ma'ruf. Bahkan ayat sebelumnya sudah bicara, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
kuntum khairal ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diproduk oleh Allah ke permukaan bumi untuk menyampaikan kepada manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita yang dianggap oleh Allah sebaik-baiknya manusia. Jadi kita tidak boleh menghentikan amal ma'ruf nahi munkar apapun. Bahkan sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam terjemah, seandainya bulan diletakkan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku untuk meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, sabda Rasulullah, lebih baik saya binasa daripada membiarkan amal ma'ruf nahi munkar. Coba sampai segitunya. Ya, makanya mari kita sama-sama upayakan maksimal supaya tugas kita sebagai manusia umat yang terbaik tidak sungkan untuk ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Seyogianya orang mukmin yang satu dengan yang lain bukan saja saling menolong atau memerintahkan kebaikan, juga siap untuk mencegah berbagai macam kemungkaran. Kemungkaran baik yang ada di hadapan kita maupun yang tampak di mana dunia kini berbagai macam isinya tindakan-tindakan kemungkaran yang terkadang kita bungkam, tidak pernah peduli dengan kemungkaran. Padahal ini bisa menghancurkan agama maupun bangsa manakala kemungkaran dibiarkan semakin merajalela. Contoh umpamanya perampokan, pembegalan, pencurian, kalau tidak ditegakkan hukum kira-kira dari hari ke hari bukan berhenti, malah semakin banyak, semakin jadi. Ini contoh. Tapi kalau seandainya mereka diperlakukan, ditegaskan dengan hukum secara benar, saya yakin esok lusa mereka akan tidak melakukan perbuatan perampokan, pembegalan dan sebagainya. Kenapa? Karena akan berhadapan dengan hukum, dengan hukuman yang tegas dan jelas. Apalagi menurut konsepsi Islam, pencuri potong tangannya. Coba, kan berpikir dua kali kalau orang mencuri. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan dipotong kedua tangannya. Ini kan hukum jelas dan tegas, tidak ada istilah kompromi. Pokoknya siapapun yang mencuri, baik pejabat maupun rakyat, jika tertangkap maka dia berhadapan siap tangannya dipotong. Coba. Nah, kalau sudah dipotong, yang lain ingin melakukan pencurian, kira-kira gimana? Dia akan berpikir bukan 2 kali, mungkin 9 kali. Seandainya saya mencuri, tertangkap, dipotong tangan saya, berarti setiap kita bertemu dengan istilah tangannya yang buntung, yang terpotong, berarti mantan ada. Pencuri. Apa enggak malu dengan tetangga, dengan saudara melihat tangannya terpotong? Kenapa? Gara-gara apa? Mencuri. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan ketika kedatangan seorang diplomat yang ingin melakukan nego dengan Nabi karena ada seorang anak pejabat mencuri, supaya jangan ditegakkan potong tangan. Ini zaman Rasulullah. Ketika menghadap, ya Rasulullah, bagaimana Fulan bin Fulan, dia anak seorang pejabat, kita tinggalkan potong tangan. Kenapa? Jika anak pejabat toh tertangkap dan mereka rakyat tahu anak pejabat mencuri, dipotong tangannya, bagaimana dan apa penilaian mereka terhadap para pejabat? Itu. Lalu apa yang disabdakan Rasulullah? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yada. Hei sahabat, jangankan anak pejabat, Fatimah anak Muhammad, putri saya, dia mencuri, tetap saya potong. Itulah keadilan dalam agama. Nah, sehingga pantas kalau di Arab jarang yang mencuri, bahkan bukan jarang lagi, langka yang mencuri.
Ya, tidak setahun satu pun tidak ada di sana. Karena waktu Rabithah Alam Islami datang ke Indonesia, ditanya oleh Menteri Agama bagaimana suasana pencurian, kira-kira satu tahun berapa orang. Dia bilang tidak ada, jarang sekali, setahun pun tidak terjadi. Kenapa? Karena penegakan hukum secara adil dan tegas. Pencuri potong. Makanya kalau jangankan anak pejabat, anak Nabi, anak Muhammad mencuri tetap dia apa? Dipotong. Nah ini Indonesia kalau begitu kira-kira aman kan? Aman. Nggak ada pencuri lagi. Korupsi? Kalau pencuri potong tangan, kalau korupsi diapain? Ini kan contoh. Kalau benar-benar istilahnya penegakan hukum secara adil dan bijak, maka siapapun jangan dihiraukan. Yang penting jelas dia melakukan pencurian. Ini contoh. Ya, jadi makanya kembali kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi berdasarkan ayat wa yanhauna 'anil munkar, bahwa tugas kita sebagai sebaik-baiknya umat untuk melakukan pencegahan di dalam kemungkaran. Selesai firman Allah, lalu memasuki hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Jaga dirimu, pelihara dirimu, takutlah kalian kepada perbuatan zalim. Kenapa Rasulullah mengingatkan untuk tidak berbuat zalim? Fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezoliman adalah yang akan membuat gelap gulita di dalam hari kiamat. Ini Rasulullah melarang kepada kita sebagai umatnya jangan berbuat zalim. Az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Yang namanya zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Nah, kalau kita sudah berani berbuat zalim, ingat resikonya kata Nabi. Ya, bukan saja membuat gelap nanti di hari kiamat, secara hukum dunia pun kalau orang sudah berani menganiaya orang lain maupun dirinya baik dengan kata-kata maupun perbuatan, maka siap-siap dia akan berhadapan dengan Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah, Allah akan membuat gelap nanti di hari kiamat. Nah, makanya jangan sekali-kali berbuat zalim. Ya, terutama mungkin dalam hal bentuk perbuatan, ya minimal kita bisa melawan. Minimal kita tidak melakukan perlawanan. Tapi yang paling menyakitkan hati penzaliman terhadap orang lain adalah melalui kata-kata. Kata istilah Profesor Hamka dalam kitab Tasawuf Modern, ini kalau orang istilahnya sakit secara lahiriah alias badaniah, itu akan mudah cari obat. Tapi kalau orang sudah sakit hati, kemana dia cari obat? Itu kan? Artinya kalau kita sakit badan gampang berobat. Sebagai ikhtiar ke apotik, tanya, Pak kemarin saya begini kebakar tangan saya, apa sih obatnya? Kata apoteker, Bapak harus minum antibiotik dan ini sebagai obat olesnya. 3 hari sembuh. Kenapa? Karena penyakit yang kelihatan oleh manusia. Tapi kalau bicara penyakit yang disakiti oleh orang lain hatinya, kemana cari obat? Mbah dukun, tabib, atau ulama, atau kiai, atau psikiater, ahli kejiwaan, ini nggak bisa untuk mencarikan solusi kalau orang udah disakitkan hatinya. Paling hanya wa upawwidu amri ilallah. Ya Allah, kuserahkan urusan saya kepadamu. Kalau istilah orang-orang sufi bilang, wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun jangan. Ya, diserahkan pada Allah. Nah, kalau orang sakit hati diserahkan sama Allah, siap-siap berhadapan dengan
Allah. Nah, makanya jangan sekali-kali menyakiti orang lain baik dengan caci maki ataupun dengan berbagai macam gosip dan lain sebagainya. Ya, karena kan ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah alladzina idza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini dalam ayat surat Al-Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa. Semalin pun saya buka majlis salin di Az-Zulfa. Az-Zulfa ini daerah hutan panjang sana, membahas tentang apakah puasa kita berhasil atau tidak. Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa dalam surat Al-Imran ada 5. Salah satu di antaranya walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Orang ciri-ciri orang yang bertakwa alladzina zalamu, apabila dia melakukan perbuatan zalim, penganiayaan terhadap diri maupun terhadap orang lain, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah atas segala ulah perbuatannya, maka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi biasanya kalau orang habis melakukan kezaliman, sadar nggak kira-kira? Malah semakin jadi penasaran kalau belum sampai berhasil. Padahal ingat, semua dosa diampuni oleh Allah kalau kita mau tobat kepada Allah. Tapi sabda Rasulullah menyatakan yang paling sulit orang minta maaf kalau berbuat dosa terhadap sesama manusia. Kalau sama Allah pagi kita berdosa, sore kita tobat, selesai. Atau habis maghrib kita teler minuman, malam-malam kita tobat sadar, langsung diampuni oleh Allah. Walaupun bagaikan pasir di pinggir pantai, sekalipun bagaikan busa di langit, di laut, sebanyak apapun, kalau memang kita sadar fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampun kepada Allah, lazamballahu, kata baginda, tidak ada lagi dosa buat mereka kalau mereka tobat. Tapi yang paling sulit orang kalau sudah berbuat zalim terhadap sesama, Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya kalau belum memaafkan orang yang dizolimi. Makanya jangan berbuat zalim terhadap sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin. Ya seandainya seperti tadi Rasulullah bagaikan satu tubuh. Nah, itu kalau yang satu sakit merasakan yang lain, ini terkadang di antara kita ketahuan dia sakit malah semakin dia nah ini contoh. Jadi nanti di hari kiamat, zulumatu yaumal kiamah. Yang kedua, watakusuha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala ansafaku, yaitu dima'ahum mastahallu maharimahum, rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, watakusuh, jaga dirimu dari perbuatan pelit tadi. Ingat, takutlah kamu untuk tidak berbuat pelit alias korep tadi. Loh, kenapa? Karena Rasulullah memberikan satu gambaran. Orang-orang sebelum kita, adanya umat Islam, itu orang-orang terdahulu hancur mereka, binasa mereka. Rasulullah, kenapa? Karena mereka berbuat bakhil. Apalagi cerita orang-orang Arab dulu. Itu kalau mereka main judi, itu nggak ada orang lain, harus satu keluarga, supaya yang menang tetap dipegang uang oleh keluarga. Ya, itu saking apanya? Ini contoh, tapi jangan contoh judinya. Tapi apanya? Saking bakhilnya.
Bila perlu kentut pun saking bakhilnya itu orang Arab dulu. Ya seperti itu gambarannya. Itu kalau kemarin judi turu-turu saudaranya, abangnya, banyak adiknya, ponakan yang nggak boleh orang lain ikut main judi bersama. Kenapa? Karena kalau orang lain doh menang, otomatis uangnya orang lain yang punya saudaranya. Itu sampai segitunya saking bakhilnya tuh. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, al-bakhil ba'idu minallah, ba'idan minan nas, ba'idan minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat dengan neraka. Nih saya ngomong begini jangan tersinggung orang yang pelit. Terkadang kita menyampaikan sesuatu merasa tersinggung gitu kan. Padahal bukan tersinggung, yang salah bukan ustadznya, bukan gurunya, tapi dianya. Kenapa? Punya penyakit hati. Itu kan. Nah, guru menyampaikan seperti ini, menjelaskan tentang pelit karena kita tahu dia pelit supaya jangan merasa tersinggung katanya. Kenapa? Dibilang pelit, padahal tujuannya supaya jangan itu kan. Kenapa? Karena tadi orang pelit jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu Allah lipat gandakan sampai 700 lipatan ganda, bahkan lebih daripada itu. Itu Allah janji. Nah, tujuan kita supaya dia jangan pelit, maka kita istilahnya membuat satu ajakan bagaimana supaya dia jangan pelit. Nah, maka Allah janjikan tadi orang yang menginfakkan di jalan Allah, orang yang sosial, orang yang benar-benar ada rasa kepedulian untuk menginfakkan harta di jalan Allah, Allah akan balas dari 700 lipatan ganda, bahkan lebih daripada itu. Ya, saya tersinggung katanya. Saya merasa tersinggung, kenapa ustadznya nyinggung terus. Padahal bukan nyinggung, memang sengaja supaya dia jangan pelit gitu kan. Ya Allah, nah, ini orang begini punya penyakit bahaya. Ya, bahaya. Udah, enggak benar. Dikira benar ya. Nah. Udah. Oh mau. Oh. Jadi Habib Soleh transit ya ke masjid kita ini. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Karena beliau mau ke mana? Ke Jambi dulu, ke Jambi baru tarik. Karena tugas dakwah secara internasional. Ya, kalau di Habib Umar itu ditugaskan ke daerah-daerah di Indonesia pun, ya Menteri Agama punya program untuk dakwah ke daerah. Bahkan kemarin waktu saya di rumah sakit, ketemu dengan seorang perempuan, dia punya anak 2. Yang satu masih digendong, yang satu dituntun. Suaminya sedang dakwah ke Turki. Saya tanya, loh antum sendirian? Masya Allah, iya suami saya lagi ditugaskan dakwah ke Turki. Saya bilang, ya kemarin saya pulang dari Turki, saya bilang. Saya nggak tahu namanya gitu kan. Kalau tahu namanya kan dicari istilahnya. Kan gitu. Nah itu Indonesia pun punya program, bukan saja internasional, termasuk nasional pun ke daerah-daerah pedalaman, ke transmigrasi dan sebagainya. Itu diutus dakwah-dakwah untuk menyampaikan syiar agama. Indonesia pun punya. Nah, apalagi nih Tarim. Habib Umar sekupnya lebih apa? Lebih luas karena internasional. Makanya dulu yang dakwah para wali-wali Songo itu kan semuanya 9 wali Songo, 7 dari Yaman, 2 dari Indonesia. Banyakan mana? Coba kalau kita membaca sejarah perkembangan Islam, itu semua dari sana, wali-wali Allah itu. Makanya sampai sekarang diabadikan oleh para ulama-ulama Tarim Yaman untuk menyebarluaskan juru dakwah ke berbagai macam negara, termasuk Habib Soleh. Ya, nah ini kembali pada kita semua tadi supaya ingat bahwasanya
jangan punya penyakit pelit. Karena kehancuran orang dulu, bahkan bukan orang lain saja yang membuat hancur, dirinya sendiri hancur. Kenapa? Hidupnya akan berkah. Kalau kita pelit nih, hidup nggak akan berkah. Yang ada susah melulu. Karena nggak dapat doa dari orang lain. Makanya Rasulullah katakan tadi, al-bakhilu ba'idu minallah, jauh dari Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan melipat gandakan dia punya pahala infak alias sedekah, karena nggak pernah sedekah, gitu kan. Tapi kalau dia perbanyak sedekah, dilipat gandakan oleh Allah, otomatis hidupnya akan berkah, kan gitu. Bukan berkurang, malah makin bertambah. Karena ada penyakit hatinya pelit tadi, mau dikasih orang sayang, membantu orang juga sayang, akhirnya tertahan pada dirinya, bukan membuat kaya, malah semakin ba'idu minan nas, akan jauh dari manusia. Semua tetangga, semua masyarakat menjauhinya. Kenapa? Karena pelit. Ente jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Ketularan pelit nanti. Masyarakat kan suka begitu. Masyarakat kan macam-macam ya. Yang hidrogen tadi, jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Ane sendiri nggak pernah dekat dengan dia, renggang gitu kan. Kenapa? Takut menular, dia punya penyakit pelit. Itu sampai segitu, itu jauh dari manusia. Apalagi doanya. Coba kalau orang sosial, ya, didoakan panjang lebar. Saya suka, kadang-kadang suka bilang sama jamaah, kalau ibu sedekah, panjangnya sampai dunia akhirat. Iya kan? Itu kan doa untuk menerima pemberian orang, kan ada doa timbal balik. Bukan hanya materi yang kita mintakan sama Allah, tapi dunia akhirat. Wa yabqa fi ma'atakum. Allah senantiasa menetapkan apa yang kamu berikan pada saya, dan Allah bukakan pintu keberkahan buat Anda yang tuh doanya tuh. Makanya sesama orang, kalau orang sosial, dekat dan ditemani oleh mereka. Kenapa? Saking baiknya. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Surga adalah merupakan tempat yang selalu Allah melakukan satu filter, penyaringan, ya, kontrol atau sebuah remote yang bisa mengontrol, pantas nggak orang ini masuk surga, kan gitu. Nah kalau dia pelit, kira-kira pantas nggak masuk surga? Ame orang aja dijauhin, ame Allah aja dijauhin, apalagi masuk surga, kan gitu. Wa qaribu minan nar, malah justru dekat dalam neraka kalau orang yang bakhil alias suh tadi. Ini Rasulullah mengingatkan, penasuha ahlaka man kana qablaku. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang as-sakhawa, yang sosial, itu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idum minan nar. Kalau orang sosial, orang yang selalu menginfakkan, bersedekah, kata baginda Rasulullah SAW, akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, tapi jauh dari api neraka. Kembali respon kita, mana yang kita ingin dapatkan? Mau pelit atau mau sosial? Mau pelit atau sosial? Bang Jano mau pelit. Ini membuat kehancuran mereka, ya. Nah, wa hamalahum ala safaku dima'ahum. Sabda Rasulullah, orang pelit akan membuat isinya terjadinya pertumpahan darah. Ini yang disebut dengan gap, terjadinya jurang pemisah yang kaya dengan orang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin. Yang miskin ya, terjadi berontak itu kan, karena urusan perut masalahnya. Kenapa? Dia dirampok. Yang rampok kira-kira orang kaya atau orang miskin? Orang miskin atau orang kaya? Ada rumah orang kaya dirampok, yang ngerampok orang miskin atau orang kaya? Pasti kan orang miskin, dan mungkin orang kaya, kan gitu. Kenapa? Bukan saja istilahnya dendam atau sakit hati, tapi mengingatkan kenapa terjadi perampokan, karena orangnya pelit. Nggak pernah peduli dengan tetangga, nggak pernah dia memberikan sesuatu sebagai istilahnya rasa sesama antara sesama manusia,
Itu makanya terjadinya gap, jurang pemisah si kaya dengan kaya, si miskin semakin miskin, artinya terjadi pemberontakan dari orang miskin, timbul berbagai macam tindakan kriminal, tindakan berbagai macam pencurian, perampokan, pembegalan, dengan sebab adalah karena terjadinya jurang pemisah, yang kaya makin, yang miskin makin miskin. Nih, tolong diingatkan Rasulullah. Makanya terjadi pertumpahan darah. Nah, kalau sudah terjadi pertumpahan darah, kira-kira gitu. Ya, makanya Rasulullah ketika saya datang ke Masjid Ijabah dulu waktu tahun 2011 waktu haji, dengan teman-teman ada 5 orang. Rasulullah selalu berdoa di Masjid Ijabah. Bahkan satu saat Rasulullah minta kepada Allah 4 macam. Yang 3 dikabul, yang 1 tidak. Di antara yang tidak, Nabi adalah meminta kepada Allah supaya umatnya tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi ternyata Allah enggak terima. Kenapa Allah enggak terima? Karena semenjak dulu Al-Quran mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, hai malaikat, kata Allah, saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Spontan para malaikat menolak. Ya Rabb, kami tidak setuju. Kenapa? Kalau manusia kau jadikan khalifah, khawatir terjadi pertumpahan darah. Nah, ini dia. Jadi sebelum hadis turun, asbabul wurud, asbabun nuzul, udah ada bahwasanya Allah sudah menyatakan terhadap malaikat bahwa manusia akan jadikan khalifah. Kekhawatiran malaikat terjadi pertumpahan darah. Kenapa bukan kami? Kami yang selalu bertasbih, kami yang selalu mensucikan diri. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Manusia akan terjadi pertumpahan darah, tapi enggak semua terjadi seperti itu. Iya kan? Enggak terjadi peperangan satu negara dengan negara lain. Ini kembali, aku lebih tahu daripada engkau, hai malaikat. Nah, ini contoh. Makanya doa Rasulullah yang 3 diperkenankan, yang 1 tidak. Kenapa? Rasulullah meminta supaya umatnya tidak terjadi pertumpahan darah. Ternyata sampai sekarang. Nah, ini contoh. Ya, dengan sebab bakhil tadi itu bisa menimbulkan pertumpahan darah, terjadinya perampokan, pembegalan dan sebagainya. Nah, makanya Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong berdasarkan firman Allah ayat sebelumnya. Tadi ba'duhum awliya'u ba'd. Yang ketiga, kalau seorang telah menginap penyakit yaitu hati yang namanya pelit, wastahallu maharimahum, maka mereka akan menjadikan menghalalkan segala cara, menghalalkan hal yang haram. Tidak perlu yang haram, tidak perlu halal, yang penting mangpang mengko. Itu kan kata Jainuddin MZ, yang penting mangpang mengko. Enggak peduli halal, enggak perlu haram, enggak perlu syubhat. Padahal Nabi sabdakan halalun bayyin wa haramun bayyin wa ma bainahuma mustabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, tapi ingat di tengah-tengah ada barang yang remang-remang. Tahu remang-remang? Ini halal apa haram? Haram apa halal? Gitu kan? Nah, jika terjadi taradud seperti ini, timbul keberontakan hati. Halal apa haram sih? Ah, masa bodoh deh, yang penting mangpang-mangpang. Contoh guru kita, Kiai Kamal Yusuf, waktu makan di restoran mesen bakmi. Begitu bakmi selesai dihidangkan, tercium aroma yang berbeda. Dipanggil ya pelayannya, mas berapa duit nih bakmi? Sekian puluh ribu. Maaf saya bayar tapi saya nggak makan. Ya maaf saya bayar tapi saya nggak makan. Begitu keluar di warung tersebut, restoran tersebut, ada mas pembantu ini lari nguber ke Kamal Yusuf. Pak Haji kok tahu itu bakmi memang minyaknya minyak babi.
Kenapa? Karena Ustadz Kamal begitu kayak guru kita nih, begitu mau makan aroma yang begitu tercium, jangan-jangan nih, jangan-jangan kalau kita udah dihidangkan begitu, apalagi dibayar kira-kira gitu, tanggung bahasa, sikat aja udah, haram urusan belakangan. Tapi guru kita enggak. Wah, kayaknya nggak enak banget. Ini namanya taradun nih, antara halal dengan haram. Nah, ternyata begitu dia keluar, dikejar oleh pembantu pelayan tersebut, Pak Haji benar. Kenapa? Itu bakmi minyak babi. Dalam hati guru kita, gue juga tahu lain beda. Itu kan? Kalau kita kan beli nasi goreng, aromanya beda. Nggak peduli, yang penting. Ini kembali. Nah, kalau seandainya kita seperti tadi wastahalu maharimahum, akan terjadi penghalalan segala cara, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Apalagi kalau kita membaca kitab Hujatul Imam Al-Imam Ghazali yang menarik benang putih istilah dari benang merah, kayak apa sih penentuan yang haram dengan yang halal. Nih, makanya mari kita sama-sama dengan apa yang kita dengar baik Al-Quran maupun hadis di pagi hari menjelang siang ini, mari kita sama-sama upaya bagaimana kita di antara satu dengan lain saling tolong menolong. Yang kedua, memerintahkan berbuat baik, mencegah berbuat kemungkaran. Berdasarkan hadis diingatkan jangan sekali-kali berbuat zalim, karena kezaliman akan membuat gelap nanti di hari kiamat. Yang kedua, hadis Rasulullah, jaga dirimu dari perbuatan pelit, karena pelit akan bisa menghancurkan kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Yang kedua, bisa mempengaruhi terjadinya pertumpahan darah. Yang ketiga, bisa menghalalkan segala cara gara-gara penyakit pelit. Inilah hadirin kesimpulan pertemuan kita. Tinggal 2 menit waktu isyraq telah tiba. Tentunya mulai pengajian kita nggak ada soal jawab ya. Kenapa? Waktu tinggalannya 1 menit lagi. Mari kita tutup dengan membaca zikir. Terlanjur kemakan. Ya muntahin lah. Iya, kalau Abu Bakar ketika dikasih minum oleh pembantunya budaknya susu, begitu diminum habis 1 gelas. Ini budaknya bilang, "Tuan tuh gak tanya susu dari mana?" Gitu kan? Loh, emang dari mana susu? Saya dapat bohong, pura-pura jadi dukun. Nah, dikasih hadiah susu, saya kasih tuan. Gitu kan? Langsung Abu Bakar mengkorek dia punya mulutnya, dikeluarkan itu semua susu, termasuk kotoran-kotoran yang ada, seakan-akan gak ada satupun yang nyangkut itu susu di dalam tubuhnya. Karena berdasarkan hadis, kullu lahman nabata min haramin fannaru adabihi, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka yang paling utama. Sekalipun tadi minyak babi yang nyangkut di mana? Di leher. Apa? Doanya Allahumma paksai, dikeluarkan. Ya, apalagi kan baru tadi kan. Nah, itu Abu Bakar begitu selesai minum langsung dikorek mulutnya, mengeluarkan susu tadi, bahkan sampai semua jadi keluar gara-gara susu. Nah, kita bisa begitu dulu. Tanggung basah. Jangan tanggung basah kalau memang itu haram, udah tinggalkan kan gitu. Ya, karena yang subhat termasuk lebih condong pada haram daripada halal. Itulah jawaban singkat. Kembali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.